Guys, oleh pribadi, tekanan sebesar apapun pada dirimu, berpikirlah yang jernih. Action. Assalamualaikum everybody. Assalamualaikum guys yang ada di luar sana. Jadi kita tuh kadang-kadang lupa ya, bahwa assalamualaikum itu adalah bagian dari doa ya. Kalau assalamualaikum, teman-teman di luar sana harus dibalas dengan waalaikumsalam. Artinya assalamualaikum itu artinya begini: semoga kamu panjang umur, banyak rezeki ya kan. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kamu di mana kamu berada ya, dan segala-galanya untuk keselamatan kamu di dunia dan akhirat. Dibalas juga dan waalaikumsalam juga guys ya. Seperti itu bunyinya juga ya. Kamu panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat ya. Malaikat Allah selalu menjaga kamu. Itu artinya assalamualaikum dan waalaikumsalam. Sebelum kita mengucapkan good morning ya, buongiorno, selamat pagi, assalamualaikum dulu di nomor satukan. Baru good morning, spada, buongiorno dan lain-lainnya. Nah, saat ini saya ada di tempat rumah Pak Kiai Safrijal MM ya. Beliau adalah salah satu kiai saya ya. Kita sama-sama penceramah, selalu mengingatkan ke publik ya, bagaimana supaya hidup ini penuh dengan damai sejahtera, hati kita bersih, hati kita mulia ya. Bagaimana caranya? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwanya jangan setengah-setengah guys. Iman kita jangan setengah-setengah guys. 100% takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan setengah-setengah. Kalau lagi susah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi kaya raya, lagi senang, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beritahu sedikit guys, umurmu Allah yang pegang, nafasmu Allah yang pegang. Jadi kalian harus sujud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya langit dan bumi dan seisinya ya. Jangan setengah-setengah. Sujudlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ke tuan-tuan lain ya. Iblis, jangan takut dengan iblis. Iblis adalah kaki tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipercaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya apa kiai namanya? Ajajil ya. Namanya Ajajil. Itu sangat baik ya, sangat tahu pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia cemburu, sombong, congkak dan segala-galanya ya, mempengaruhi Adam dan Hawa, akhirnya dibuanglah ke bumi jadi penguasa dunia ya. Sehingga Allah berikan dia penguasa dunia, tunggu kiamat dulu baru masuk api neraka. Jadi teman-teman di luar sana, jangan menyembah ke iblis, jangan takut ke iblis. Caranya bagaimana supaya jangan takut ke iblis? Banyak baca Al-Quran tiap pagi. Kalau nggak bisa 1 juz, 2 juz, 1 ayat tiap hari dibaca ya, supaya makanan rohani itu masuk dalam tubuh kamu ya. Dan Allah mengutus malaikat-malaikat menjaga kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Belajar dalam 1 hari tidak buat dosa sekecil apapun juga dalam 1 hari. Lama-lama kamu terbiasa sehingga kamu tidak berbuat dosa ya. Supaya kamu tidak berbuat zina, amarah, dengki, sombong. Itu adalah sifat iblis. Bagaimana? Rendahkan hatimu selalu ya. Ikuti itu ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya. Perintahnya kalian 5 sholat 5 waktu rajin ya, sedekah rajin, semuanya berbuat kebaikan rajin. Tapi larangannya itu yang sangat susah. Larangan mau tahu? Zina, sombong, iri hati, dengki ya, ngomongin orang lain ya, mikirin duit di otak kamu semua ya. Memang itu diperlukan di dunia ini, itu hanya fasilitas. Kalau kalian belajarlah bersyukur dan mensyukuri dalam hidup ini. Kau bangun pagi sudah dapat oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah rezeki guys ya kan. Jangan takut dengan kesusahan, karena Allah sudah memberikan semua di dunia ini. Makan minum kamu dipenuhi, tinggal kamu ikhtiar ya. Sebelum ikhtiar kamu doa dulu, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa diri kamu paling kuat kayak Superman ya, itu salah. Kamu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang punya nafas, yang punya nyawa ya. Jadi kalian harus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala every day, every minute. Datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesusahan kamu Allah pasti bantu ya. Kalau kamu setia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang London bilang soldier of God. Jadilah tentara Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kasih upah. Upahnya mau tahu? Surga yang abadi, guys. Kalau di dunia yang sifat sementara, 60-70 kau wafat, 80 wafat, gak bisa apa-apa. Tapi kalau kau bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, forever, abadi, ya di surga sana, ya. Dan tidak, ya. Jadi kalian harus bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi, ya. Baca Al-Quran dulu, ya kan. Jadilah imam yang baik, jadilah pendakwah yang baik dalam keluarga. Ajak anak bini kamu, ya. Ceramah tentang Rasulullah, ceramah tentang Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Baru kau sebagai imam sholat dalam rumah, ya. Ajak bini kamu, ajarkan dan doa bersama, ya. Sholat bersama sebagai imam yang baik, sebagai pendakwah yang baik dalam rumah tangga. Baru kau mikirkan harta dunia, baru bekerja, ya. Jangan lupa nomor satukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya guys, ya. Sekarang saya serahkan ke Pak Kiai, ya, untuk ceramah lebih patennya, lebih dahsyatnya, karena beliau adalah seorang kiai yang paham tentang ilmu langit, paham tentang Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah saudara kita kemukakan tadi, bahwasanya kita ini harus mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun di dunia ini, jalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW janjikan al-hujjaj wal umar waftullah wa in da'au ujibu wa in sa'alu uqtu wa in adfa udufi alaihi. Seperti Bang Polo katakan tadi, gimana Bang? Mau surga, Yeah. mau bahagia, dan itulah tujuan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surga di dunia ini diciptakan oleh Allah. Yang pasti bisa kita lihat adalah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Untuk itu Rasulullah memberikan sugesti yang amat sangat kepada orang Islam. Kalau ingin bahagia, ingin dapat surga, ingin menemukan bahkan berbicara dengan Allah, maka datanglah ke Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah berjanji al-hujjaj, orang-orang Islam yang mereka pergi ke Mekah Al-Mukarramah, baik itu melalui haji besar maupun melalui haji kecil yang kita kenal dengan ibadah umrah, maka mereka itu adalah waftullah, tamu Allah. Coba Pak Pulo bayangin, ya, menjadi tamu Allah. Sekarang aja Bang Polo jadi tamu saya, apa yang ada saya kasih. Benar nggak boleh ya? Amin. Itu baru jadi tamu manusia. Ya. Andai kata nanti Bang Polo diundang ke Saripan Pasifik, ya undangan pernikahan, itu karpetnya ya Allah, kaki ini menginjakan tuh kayak sejuk Bang Polo ya? Yuk Pak. Ya. Kalau kita makan di situ kuliner apa? Mau manis, mau asam, seluruh kuliner yang enak itu ada ketika kita berada di tengah undangan tersebut. Jadi kala itu Pak Polo kita menjadi tamu manusia. Coba hadirin bayangkan nanti bagaimana kalau seandainya kita ke Mekah Al-Mukarramah menjadi tamu-tamu Allah. Coba Bang Polo bayangin, kira-kira apa yang terbayang dulu nih kalau seandainya
menjadi tamu manusia saja sudah enak, dikasih minuman, dikasih makanan serba ada, ya kan ya? Nah, coba bayangkan kalau menjadi tamu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini, kita kalau ke Mekah Al-Mukarramah dibangga-banggakan oleh Allah sebagai tamu-tamu aku, kata Allah. Ya, pakai. Bang Polo, kalau saya tadi tamu Bang Polo, kira-kira saya mau diapain nanti nih sampai di rumah Bang Polo? Ya saya layanin, saya kasih rezeki, saya kasih betul-betul tamu istimewa. Pakai. Gitu. Karena tamu itu membawa malaikat dan rahmat. Kita ke Mekah Al-Mukarramah nantinya Bang Polo, ya Allah ya Rabb. Wa inda'au ujib, kamu berdoa apa saja. Itu berdoa apa saja Bang Polo. Ya. Mau berdoa yang masuk akal maupun yang di luar nalar, semua itu akan diijabah oleh Allah. Amin, amin. Doa yang masuk akal apa? Ya Allah, beri saya sehat, beri saya uang, itu masuk akal. Tapi doa yang tidak masuk akal pun akan diijabah oleh Allah. Nih Bang Polo, saya punya teman nih. Ya pakai. Saya namanya Pak Mukhtar. Ya. Dia kakinya patah. Umur 56 tahun. Ya kan ya? Ya pakai. Kalau menurut ilmu kedokteran ada nggak sih zat yang bisa menyatukan kaki yang patah? Gimana Bang Polo? Kira-kira ada nggak? Kurang tahu saya pakai. Oh gitu. Iya, menurut ilmu kedokteran tidak ada lagi yang namanya zat kalsium kah, zat besi kah yang bisa menyatukan kaki yang sudah patah. Tunggal gitu pakai ya? Hah? Udah tunggal gitu, putus ya? Udah patah, Oh. kecuali kalau patah lagi cacatnya, Iya. karena dia patah kecelakaan. Ketika manasik di Tebet bersama saya, dia berada dalam kursi roda. Lalu dari Bandara Jeddah menuju lagi yang namanya Mekah Al-Mukarramah masih didorong pakai kursi roda. Ya pakai. Ketika tawaf sa'i pakai kursi roda seluruhnya Pak. Tapi ketika dia menuju Bandara Jeddah ke Indonesia, kursi roda dilipat. Dan dia berjalan normal seperti manusia yang belum pernah patah. Saya heran Bang Polo. Kenapa ini Pak Mukhtar ini tadinya patah, berada dalam kursi roda, tapi bisa berjalan normal. Luar biasa pakai ya. Oh, bukan luar biasa lagi. Kemana orang mau beli kaki sekarang ini Bang Polo? Berapa harga kaki sekarang ini? betul. Kaki normal, bahkan dia sudah bisa nyetir mobil dan lain sebagainya. Karena permintaan Pak Mukhtar ini di Mekah Al-Mukarramah, ya Allah ya Rabb, Rasulmu telah bersabda, kalau di Mekah Al-Mukarramah wa inda'au, mau minta apa saja yang masuk akal atau di luar nalar pasti diijabah. Itu kata Rasulullah. Makanya saya berdoa, ya Allah ini kaki saya sembuhkan ya Allah. Diusap air zam-zam. Ya Allah kaki saya ini sembuhkan ya Allah. Diusap air Dari zam-zam. mustal ya, kalau oleh ikut campur ya. Nah, Dikuasakan oleh yang sembuh. Ya. Nah itu karena apa? Karena di Mekah Al-Mukarramah kita itulah tamu-tamu Allah. Oke, saya sambung ya. Boleh. Ya. Ah. Tadi Pak Kiai bicara tentang umroh ya guys ya. Nah, teman-teman di luar sana ya pasti ada uang lebih ya. Ada uang untuk umroh. Jadi teman-teman kadang-kadang pergi ke Disneyland ya, pergi ke tempat-tempat hiburan ya, menghambur-hamburkan uang ya kan untuk kepentingan kebahagiaan hati ya kan. Tapi teman-teman lupa umroh, pergi ke tanah suci sana ya, jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya duit, bukan hanya money, bukan. Hati kamu harus bersih, jiwa kamu harus bersih, luar dan dalamnya harus bersih. Daftar dulu nama kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Reservation dulu kalau orang Inggris bilang, ya kan? Reservation. Apakah Allah mengenal kamu? Nah, bagaimana caranya? Supaya Allah mengenal kamu, bagaimana caranya? Ikuti perintah-perintahnya, larangannya diikuti, ya kan? Sedekah, ya.
Contoh nih, sedekah nih. Kamu makan nih, minum nih. Besok buang air kecil nggak? Buang air besar nggak? Nah, harta kamu pun seperti itu. Bagi ke orang luar sana yang nggak makan, dibagi, ya kan? Karena apa? Kalau kamu sholat, tujuannya untuk diri kamu. Ya Allah, bagus. Kamu sholat. Dengan rajin, sholat, bagus. Kamu punya uang banyak, berbagi rezeki ke orang lain, bagus. Tapi giliran kamu nggak punya duit cuma 10.000 perak, ada orang yang nggak makan, ya kan? Kau berikan uang 10.000 itu pada orang yang nggak makan. Itu yang Allah sangat suka pada dirimu. Jadilah tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya bagaimana? Jadilah tentara Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kau selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, siarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan. Jadilah malaikat tak bersayap. Artinya mau tahu? Kepribadian kamu, sifat kamu seperti Nabi kita, Rasulullah, Nabi Muhammad, ya kan? Tingkah lakunya, budi pekertinya, baik, rendah hati, ya dicaci maki nggak pernah balas, ya malah didoain, ya kan? Jadi hati kamu harus bersih, luar dan dalamnya, buang semua sifat iblis. Kamu pasti menjadi tamu Allah SWT dan duduk paling depan, ya dikasih rezeki, dikasih apa-apa, semua kebutuhan kamu dikasih sama Allah SWT. Asal kamu selalu menyenangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya waktu zaman Nabi Ibrahim ya waktu itu ya, wah itu badai semua, pandemi semua, susah semua, ya doa pun disetting, ya kan, ngomong yang baik-baik, ya Allah pokoknya beli saya rezeki gini tadi bangek, ya kan, ngomong yang baik-baik. Tapi Allah bilang gini, kalau mau badai ini hilang, pandemi mau hilang, moto rumusnya, ya kan, senangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, senangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah yang baik, jadilah hamba Allah yang menurut. Sifat-sifat Nabi, sifat Rasulullah kau ikuti, berbuat kebaikan selalu. Jangan lupa ya, ke tanah suci ya, umroh. Jangan kau buang uang kamu di tempat-tempat hiburan malam, ke diskotik atau lain-lainnya. Kau datanglah ke umrosannya, naik haji ya, datang sana supaya kamu tahu tanah suci. Jadilah tamu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu. Pasti kamu selamat dunia dan akhirat ya, asal hati kamu bersih, dalamnya harus bersih. Baru kau sujud, baru kau sholat, ya kan? Karena dalam masjid adalah bersih, jiwa kamu harus bersih, dan kamu sampai menangis. Ya, air matamu ini dapat memadamkan api neraka. Terima kasih. Pak Kiai, lanjut ke Pak Kiai. Oh iya, sebagai ulasan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Mbak Polo tadi sungguh sangat menyentuh hati. Jadi kalau seandainya kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, salah satunya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Bang Polo tadi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan salah satu jalan yang paling utama di dunia ini adalah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah kita dianggap oleh Allah sebagai tamu Allah. Yang kedua, wa in sa'alu u'tu. Di Mekah Al-Mukarramah minta apa saja. Mau minta kaya, mau minta sehat, minta apa saja, insya Allah yang baik-baik, janji dan sumpah Rasulullah akan diijabah oleh Allah. Wa in da'au, kamu berdoa apa saja, asalkan itu baik, dan kebaikan itu mau yang masuk akal maupun tidak masuk akal, maka Rasulullah bersumpah pasti akan diijabah oleh Allah. Beberapa pengalaman diantaranya kami dapatkan, ada teman yang sudah hampir meninggal dunia, namanya Haji H, inisialnya Pak ya. Sudah hampir meninggal dunia, badan kurus kering karena penyakit muntah darah. Berobat ke Cempaka Putih tidak sembuh. Cari obat alternatif yang paling bagus di Serang pun juga tidak sembuh. Akhirnya dia mendengar sabda Rasulullah, al-hujjaj wal umar wafdullah wa in da'au ujib wa in salu uqtu wa in adfa udfi alaihi. Kalau kau ke Mekah mau minta sehat, pasti disiarkan Allah.
Mau minta kaya, pasti dikayakan oleh Allah. Itu janji dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah bohong. Nyatanya dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka rizqan wasi'a, wa nas'aluka shifaan min kulli da'in wa saqamin. Diminum air zam-zam. Muntah, darahnya terhenti. Bersyukur bukan main. Sakit bukan main yang dirasakan, kala itu langsung disembuhkan oleh Allah. Itulah Mekah Al-Mukarramah. Wa in adfa udfi alaihi. Allah Maha tahu, Rasulullah Maha pintar. Kalau ke Mekah Al-Mukarramah pakai biaya, pakai macam-macam, namun Rasulullah memberikan jaminan. Wa in adfa udfi alaihi. Berapa kamu keluarkan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah? Kalau umroh 27 juta. Terus biaya tahlil, biaya apa lagi Pak Polo? Biaya doa-doa, biaya visa, paspor, semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia sekarang enak. Karena ibadah umroh sekarang ini ada ibadah umroh yang dananya dana talangan dari bank, ada yang namanya bank syariah, ada yang namanya Mitra, ada lagi FIF. Itu suatu kemudahan. Seharusnya orang Islam mengambil kesempatan ini. Ya Allah ya Rob, saya tidak punya uang untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah, namun saya sekarang ini berhutang demi memenuhi panggilan Engkau. Di Mekah Al-Mukarramah berdoa, ya Allah saya berhutang nih pergi ke Mekah Al-Mukarramah, lunasi hutang saya ya Allah. Janji Rasulullah, wa in adfa. Berapa kamu berhutang? Berapa kamu bayar itu biaya umroh? Semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri Bang Polo ke Mekah Al-Mukarramah hutang loh Bang Polo. Maaf nih, bukan malu-malu nih, hanya sekedar contoh. Saya lewat travelnya Amanah, punya uang 15 juta, dikala itu biaya travel 22 juta Bang Polo. Ya kan ya? Sisa 7 juta. Perjanjian 6 bulan dilunasi. Ternyata 3 bulan sudah dibantu oleh Allah, semuanya lunas. Bahkan Amin. kita dapat beli toko lagi tuh waktu di Pasar Ikan dulu tahun 2014. Ini suatu bukti Rasulullah tidak pernah bohong. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah menarik tentang ibadah umroh. Ada teman saya yang Raja Putau. Waduh, ini Bang Polo kalau dibahas bagus nih. Ada orang di sini Bang Polo kalau mau. Boleh nanti kita bahas. Iya. Ini sebagai bukti dia itu pecandu narkoba. Kami tobat ya. Tapi sudah mau tobat kemana-mana nggak bisa. Baru di Mekah Al-Mukarramah semua kebiasaan dia Putau itu hilang. Nah Bang Polo nanti nih di depan kita ini rumahnya ada Bang Polo. Kalau mau kita ke sana sebagai bukti bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah bohong. Permintaan dia Bang Polo di Mekah, ya Allah, saya sudah kerajinan putau, saya sudah kecanduan putau, tolong hilangkan ya Allah. Sampai di tanah air, semua cara sudah dia coba, hanya Mekah Al-Mukarramah yang bisa menghilangkan itu semua. Banyak lagi manfaat. Ada teman saya, kemenakan saya sendiri Bang Polo, mau pergi ke Mekah, tanah orang tuanya itu luas, cuman nggak ada duit untuk membangun. Dia kumpulkan duit 21 juta. Ini 21 juta cukup beli apa Bang Polo kira-kira? Apa semen berapa sak? Ya kan ya? Nah maaf sama karena memang keterbatasan waktu juga. Cerita-cerita tentang umroh ini banyak ya Bang Polo ya. Nanti kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Tolong teman-teman nanti ditonton nih video kita, kalau bisa di subscribe supaya ini kita ini semangat untuk memberikan Bang Polo? Ceramah-ceramah agama. Memberikan ceramah-ceramah agama, karena subscribe itu nggak mengeluarkan biaya, enggak ya Bang Polo ya? Nggak mengeluarkan biaya, cuman ini peraturan orang YouTube. Kalau suatu kita berlangganan ya pakai subscribe. Padahal itu nggak mengeluarkan foto, nggak mengeluarkan biaya Bang Polo ya. Nah kembali Bang Polo lagi lah, tutup aja lagi. Oke, sebagai penutup saya melanjutkan ceramah Pak Kiai Safrizal MM. Jadi gini guys, di dunia kalian harus makan ya.
makan nasi, makan burger, makan keju dan lain-lainnya ya di dunia. Tapi makanan dunia itu sifatnya sementara, ada limit. Jadi teman-teman harus banyaklah makanan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada limit. Forever. Dan hadiahnya mau tahu, sorga yang abadi ya. Jadi teman-teman, di dunia ini semua makhluk hidup pasti akan mati semua. Tidak ada yang enggak mati semua. Tapi jangan mau mati yang kedua kalinya, yang dibilang gosong hidup lagi, itu api neraka. Jadi teman-teman, di dunia ini saya, Pak Kiai dan semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi jangan mau mati kedua kalinya. Yang dibilang gosong hidup lagi, api neraka. Jadi saya sebagai pendakwah dan sebagai Pak Kiai selalu mendoakan teman-teman di luar sana supaya berbuat kebaikan selalu, every day. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan selalu, sholat subuh sebelum bekerja ya. Ya, ceramah-ceramah agama kepada istri dan anak-anak ya, supaya Allah menjaga kamu di mana kamu berada. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.